Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Olivia Tahol dengan akhiran NIM 220 dari kelas Manajemen E angkatan 21. Di sini saya akan membahas mengenai sumber data dan pengumpulan data. Definisi data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari objek atau kejadian, di mana di dalam kumpulan keterangan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan yang selanjutnya diolah menjadi bentuk lain yang lebih kompleks, baik berupa informasi, database, dan lainnya. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data diperoleh. Dalam KBBI, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Klasifikasi sumber data berdasarkan tempat data menempel. Yang pertama, person sumber data berupa orang. Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Kedua, place, sumber data berupa tempat. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan dalam diam dan bergerak. Ketiga, paper, sumber data berupa simbol. Paper merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain. Pengertian paper bukan terbatas hanya pada kertas, tetapi juga dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Jenis data. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat lebih objektif. Maka dari itu, ketika seseorang melihat data ataupun membaca data tersebut, maka tidak akan mengartikannya dengan yang berbeda. Sedangkan data kualitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, atau bentuk verbal lain. Jenis data ini bisa didapatkan melalui isian kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Jenis data ini bersifat objektif, sehingga ketika orang-orang melihat atau membacanya bisa menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda. Selanjutnya berdasarkan cara mendapatkannya. Data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Misalnya data dari hasil survei, wawancara, dan hasil kuesioner. Data sekunder adalah data yang bisa didapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut berarti dalam data sekunder seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Biasanya jenis data ini dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya yang sudah ada, baik dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram. Berdasarkan sumbernya terdapat data eksternal dan internal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan data internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibagi menjadi data cross-seksional dan data berkala. Data cross-seksional adalah data yang dikumpulkan hanya di waktu-waktu tertentu guna untuk mengetahui situasi pada saat itu, misalnya data kuesioner. Data berkala adalah data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari sebuah peristiwa selama periode tertentu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan suatu data. Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Terdapat 4 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan mengajukan pertanyaan dan jawaban secara langsung dengan pembicara dan peneliti. Namun, seiring berkembangnya teknologi, metode wawancara juga bisa dilakukan melalui media tertentu seperti melalui telepon, email, atau Skype.
Kedua, pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai macam faktor dalam implementasinya. Akan tetapi, metode observasi tidak hanya mengukur sikap responden saja, tapi pengamatan juga bisa digunakan untuk merekam berbagai macam fenomena yang terjadi ketika pengumpulan data. Ketiga, kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk nantinya dijawab. Selain itu, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang lebih efisien apabila peneliti mengetahui variabel pasti yang akan diukur dan memahami apa yang diharapkan responden. Keempat, dokumen studi. Dokumen studi adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung untuk membahas objek penelitian. Tinjauan dokumen merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai jenis dokumen yang berguna untuk menganalisis dokumen. Penyusunan instrumen penelitian. Ada beberapa langkah dalam menyusun instrumen penelitian, yaitu yang pertama, analisis variabel penelitian. Analisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Jenis instrumen dapat ditetapkan jika peneliti sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Satu variabel mungkin hanya memerlukan satu jenis instrumen atau mungkin memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Dalam kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Selain itu, dalam kisi-kisi juga harus tergambarkan indikator atau akibitas dari setiap variabel. Yang keempat, menyusun item instrumen. Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, menguji cobakan instrumen. Uji coba instrumen perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba, ada sejumlah item yang harus dibuang dan diganti dengan item yang baru, sehingga mendapat masukan dari subjek uji coba. Yang keenam, menyiapkan petunjuk pengisian instrumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.